berkat nasihat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam rangka persiapan lomba PHBS dan Posyandu. Nah, pada hari ini kita akan diberi pengarahan oleh ada penyuluhan sebenarnya dari studi kesehatan, tapi beliau belum hadir. Nah, kemudian kita akan Bu Pri ya, nanti mungkin setelah pengarahan dari bapak-bapak tingkat kecamatan dan Bapak Lurah juga, kemudian kita akan diberikan masukan materi oleh Ibu Prihastri dari suku dinas kesehatan Jakarta Selatan. Dan pengarahan dari Bapak Camat, kepada Bapak Camat kami persilahkan. Salah satunya itu lomba perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Ya bersih dulu ya, baru sehat. Kalau sehat dulu mungkin, kalau nggak bersih ya. Kemudian posyandu. Ini posyandunya posyandu Pelamboyan, RW 3 juga ya. Iya. Nah, ini kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti kalau masalah tanggal 16 Mei kita sudah akan ada penilaian dari tingkat kota. Ya namanya juga kita mau lomba, ya kita persiapkan lah, ya kan? Walaupun kita siap kalah siap menang, tapi kita berusaha dulu lah. Jadi kalau kita lakukan ini persiapan sebenarnya untuk wilayah, untuk RW itu sangat bagus, karena nanti secara keseluruhan unit akan membantu kita kebersihannya maupun yang lainnya. Kemudian tentunya dari catatan PKK kita sebenarnya ini sudah biasa kita lakukan, tapi kita harus memulai dari awal lagi untuk kegiatan semacam ini, karena waktunya juga terlalu mepet. Jadi kita selama 1 minggu ini harus secara mengatur kita persiapkan. Kalau menang atau kalah, harus kita pikir penting wilayah kita bersih, ya. Saya rasa itu yang dapat sampaikan. Nanti mungkin dari kesehatan dia akan menjelaskan secara rinci apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentunya nanti ada cuci tangan, ya. Nah, kemarin saya minta Pak Lurah yang lain kalau masih ada bekas karet cat, kita kumpulin, kita bikin buat cuci tangan. Ya, oke, nanti untuk sabunnya kalau ada yang punya kenalan, misalnya dengan salah satu produk yang apa-apa yang pasang ininya, ya kan, dan promosi yang dia membantu, kita pun terbantu. Saya rasa itu sebagai pengantar dari saya. Mungkin nanti lebih lanjut dari Bu Pri. Ini sebenarnya saya bukan asing lagi kalau Bu Pri, karena dulu kita mempersiapkan PHBS kita di Kandari Antara, kita sampai ke tingkat nasional. Nah, ini kita tahu di sini karena memang waktunya kita ya salah satu lah kalau Pak Posyandu, nanti kita PHBS-nya ini. Saya rasa itu lebih lanjut mungkin dari Bu Pri atau yang lainnya, nanti kita diskusi saling memberikan masukan maupun saran. Silakan. Perilaku hidup bersih. Sejak beberapa hari yang lalu saya udah pelayaban di wilayah RW 3, karena kalau berusukan punya gubernur, saya nggak mau pakai trademarknya beliau, saya pelayaban aja dah. Itu memang ada beberapa hal yang memang perlu dikoordinasikan, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kota Madiun. Karena yang pertama kita mulai masuk dari Jalan Keselamatan 1 itu aspal sudah rusak ke PRW.
aspal sudah rusak, masuk ke dalam juga ada beberapa jalan yang berlubang, terutama yang saluran-saluran air yang ada di dalam, yaitu RT 9 RW 3. Ini kemarin juga perbatasan RT 13 dan RT 14 juga katanya mau dilaksanakan oleh perumahan, tapi sampai hari ini belum ada realisasi, Pak. Untuk saluran airnya sendiri dan juga masih ada, saya perhatikan di RW 3 itu adalah kandang ayam. Kandang ayam milik mantan RW. Betul. Bu RT yang layapan sama saya ngerti. Kemudian itu masalah saluran. Yang ketiga adalah masalah penghijauan. Masalah penghijauan yang memang masih sangat kurang, khususnya di sekitar sekretariat maupun jalan-jalan lingkungan. Nah, ini barangkali ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti secara bersama-sama, karena mengingat lomba PHBS ini adalah yang dinilai bukan cuma RW yang fokus, tapi tetangganya pun ikut ditinjau. Nanti mungkin fokusnya itu posyandunya di RW 3, itu posyandu Flamboyan. Posyandu Flamboyan. Tapi juga nanti akan ditinjau juga itu ke RW 6, ya, karena di RW 6 ada juhe. Jadi akses dari fokus itu ke RW 6 juga jalur harus kita bersihkan. Mau nggak mau itu jalan keselamatan, jalan barkah juga harus ikut bersih. Gitu. Nah, nanti juga ada, kalau di RW 3 ada apa? Manik-manik, ya kan? Itu agak ke dalam ya BRT ya? Ya? Oh, dari Dewi di depan. Keselamatan ya. Nah, itu juga jalurnya itu udah pasti itu jalur titik yang akan dilewati oleh tim. Nah, termasuk juga nanti barangkali dia akan ke RW yang Jamu Gendong. Ya kan? Nah, jauh itu, tapi tetap aksesnya tetap di RW 8, sekitarnya juga itu harus juga bersih. Nah, ini barangkali contoh-contoh bahwa memang nanti tim akan bertuju ke sana. Gitu. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon kepada Pak RW ya untuk bisa mengerahkan masanya. Kita nanti mungkin kerja bakti hari Minggu. Ya, hari Minggu kita kerja bakti massal. Minggu pagi secara serentak ya, nanti diinformasikan kepada kami supaya kami persiapkan nanti koordinasi dengan kepala seksi kebersihan kecamatan untuk mempersiapkan kendaraannya ya, ada di depan rumah supaya kita kelihatan asri dan hijaunya. Untuk tingkat kelurahan saya akan turunkan tim nanti, nggak usah khawatir, saya akan keruk itu saluran-saluran air yang ada ya. Tapi tentunya personil kita juga kurang, jadi saya minta bantuan Pak RW 3 nanti seperti yang kemarin kita bicarakan, tim saya terpadu dengan tim Pak RW ya, sama-sama, karena itu sedimentasinya itu udah cukup tebal ya. Kalau memang memungkinkan itu bisa kita angkat, kemudian kita taruhin aja dulu, kita taruh di depan, nanti baru kita angkut pakai kendaraan ya. Untuk sementara barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hari Minggu nanti kerja bakti. Saya bikin surat untuk hari Minggu, kita minta bantu sama Kapakar juga nanti. Biasanya kalau Kapakar itu kerjanya ya lumayan lah gitu kan.
sama kebersihan. Tapi itu hari Minggu itu sebagai ininya dia titik awal kita sampai penilaian yang kita lakukan itu. Kemudian ini mungkin Bu Pri ya kita kalau memang bisa mencapai yang terbaik ya kita lakukan, ya kalau memang itu berat ya kita nggak usah. Jadi prinsipnya kita kalau udah maju udah menang ya harus maju terus, kalau enggak ya udah batas udah aja kan gitu ya. Karena kalau udah kita masuk ke tingkat kota, saya maunya ya kita harus lanjut terus, kalau enggak ya kita nggak usah lah gitu kan. Jadi kepala kita udah capek, ya udah capek sekalian gitu. Kalau enggak, ya saya dengan Bu Pri. Seperti di pedesaan, kemudian sebelah kanan ini udah pasti gambaran penduduk kota. Saya ingin tanya kepada ibu bapak sekalian, melihat gambar ini, kira-kira menurut kacamata bapak ibu sekalian, mana yang melakukan PHBS? Ya, yang sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Ibu kenapa langsung ngatain sebelah kiri? Karena kan di Jakarta ini kebanyakan kan rumahnya pada di pinggir-pinggir kali itu, jadi kayaknya kurang layak kalau dibilang istilahnya desa lebih itulah, lebih nomor satu daripada Jakarta. Desa lebih nomor satu kan daripada Jakarta. Hati-hati yang kita tanya adalah perilaku kan, bukan. Ada lagi yang mau menambahkan, kenapa kok sebelah kiri? Tadi kompak banget semuanya sebelah kiri. Kelihatannya bersih sekali. Iya, kita lihat secara kasar mata memang kelihatan bersih. Tapi kalau deket banget sebenarnya ada ayam ya. Ada ayam satu, dapat aja fotonya begitu ya. Kemudian yang sebelah kanan kita lihat ini pemandangan yang sering kita jumpai. Dan di sebelah kiri kita lihat benar-benar bersih. Bersih sekali, luar biasa bersihnya. Ya. Kalau pas ada beberapa yang berdiri untuk cuci tangan, ada nggak kita tergerak untuk cuci tangan? Ya, jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kemudian perilaku, seperti tadi, ibu tadi memang berperilaku, dia selalu kalau mau memegang makanan dia cuci tangan gitu. Ya, yang terakhir adalah pelayanan kesehatan, akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di DKI ini, wah luar biasa, nggak usah jauh-jauh. Saya aja kalau sakit deket kok, ya banyak ada Pak Hira yang tadi sama sama dekat dari rumah. Kalau di daerah jauh ya.